Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di obrolan Cak Ajis. Teman ngobrol kita sore hari ini yaitu Lutfan Khairul Zafran atau dipanggil Lutfan. Lutfan ini merupakan siswa dari MAN 1 Yogyakarta dan kelas 2 ya, Pan ya? Ya, kelas 2 sekarang. Ya, kelas 2 sekarang. Nah, Lutfan ini beberapa kali, sering kali, bukan beberapa kali, sering kali ini eh, berprestasi atau mengikuti lomba-lomba robotik dan prestasi yang tercatat. Ada banyak ini, saya bacakan ya, tak bacain ya, Pan. Ya, Yang Mas. pertama juara 2 MRC 2020, kemudian WRG 2021 silver medali, kemudian ada juara harapan 1 MRC 2021, kemudian ada lagi medali emas internasional robot olimpiad ini tahun 2022, Hmm. kemudian silver medal ini di Filipina Robot Komite tahun 2023. Kemudian ada juara harapan 2 IRC 2023. Ini International Islamic University Malaysia, wah, robotic competition. Kemudian ada bronze medal IRC juga 2023. Ini kategori inovasi. Kemudian yang terakhir ada finalis RBTX Petro Science Line Follower. Ini dari 1795 peserta, ini Lutfan ini nomor 16 ya, Pan. Wah, Ya, keren. Mas. Jadi ada 9 teman-teman, ada 9 prestasi sampai saat ini dan pastinya akan terus meningkat. Semoga ya, Pan, semangat selalu. Nah, Pan, mau Ya, tanya dong, gimana oke. sih awalnya kamu ini kok sampai tertarik di dunia robotik? Oke, awalnya itu ketika kelas SD kelas 3 itu diceritain oleh ayah saya. Itu robot tuh bisa digerakkan dengan otomatis dengan semau kita. Jadi aku tuh tertarik dari situ, terus pas kelas 4 aku ikut les di les robotik yang namanya itu Robota. Di situ aku dilatih untuk pemrograman, perancangan dan lain-lain. Terus lanjut lagi pas SMP kelas 7 aku ikut ekstrakurikuler di sekolah. Nah, dari situ aku diikutin lomba, beberapa lomba. Salah satunya yang awal tadi MRC 2020, 2000 ya 2020 sampai dengan kancah internasional sampai sekarang. Gitu, Mas. Jadi awal mulanya kelas 3 ya, Pan ya. Iya, Mas. Dibilangin kalau robot itu bisa kita yang mengatur gitu ya. Nah, tapi selain itu ada nggak sih ketertarikan? Halo, Mas. Halo, Halo, halo. Pan? Nah, udah. Ada nggak Tadi sih keterkan katamu tadi kan kelas 3. Nah, sebelum itu ada nggak sih ketertarikan tentang robot ini sebelumnya? kayaknya belum ada sih Mas, cuman kayak lihat-lihat apa kayak di video-video atau film gitu tentang robot. Cuman gitu aja sih. Oh. Nah, Kalau heeh. Pan, kalau ngerakit robot itu kan macam-macam ya peruntukannya. mm, Itu mm. contoh aja yang sederhana lah, robot apa gitu. Itu yang dibutuhin apa aja sih? Kalau yang paling sederhana itu kita cuman butuh namanya itu Arduino sama kabel jumper. Udah itu aja, terus sama laptop atau enggak komputer yang terinstal Arduino IDE aplikasi. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Kita bisa belajar sekarang kan internet ya, kita bisa belajar lewat YouTube, bisa lewat website gitu banyak sih dari sekarang. Jadi gampang untuk buat belajar tentang robot.
Jadi yang paling simpel itu ya, Ambrino, kemudian kabel jumper, kemudian aplikasi itu ya Pan ya. Arduino. Arduino. Arduino, Arduino. Oh, Arduino. Oke. Oh, itu. Tapi Iya. kalau robot, itu masih penasaran nih. Robot itu pakai kode-kode gitu nggak sih, Pan? Kode-kode iya kita pakai di aplikasinya, kita program gitu. Sebenarnya kita awal-awal sih lebih baik belajar pemrograman dulu ya, supaya lebih gampang. Itu pakai pemrograman bahasa C++. Jadi mungkin kalau ada basic bahasa Inggris atau enggak informatika itu lebih gampang untuk belajar robotik gitu. Mantap, mantap. Jadi udah ada basicnya dulu ya, lebih gampang kalau itu ya kan? Nah, cuman kalau kita ada kemauan untuk belajar sih nanti gampang kalau buat apa perkembangan dan lain-lain. Nah, iya Pan. Terus kalau membuat sebuah robot, itu tergantung kriteria perlombaan atau gimana sih sebetulnya Pan? Selama Bener, ini. bener. Pakai kriteria perlombaan biasanya itu dikategorikan gitu mas. Misalnya yang paling saya sering ikutin tuh line follower. Line follower itu robot yang bisa ngikutin garis. Nah itu dihitung dari kecepatan dan ketepatan robotnya. Misal dari start sampai finish tuh nggak ada error, itu biasanya yang juara. Terus ada transporter, robot pemindah barang. Terus ada robot inovasi, kayak misalnya yang saya buat itu robot yang bisa dipanggil pakai HP. Itu robot tempat sampah. Gitu mas. Mantap, mantap, mantap. Jadi emang selama ini kalau membuat robot itu lebih ke tergantung kriteria perlombaannya ya Wan ya. Bener mas. Dan lomba yang sering itu robot yang bisa ngikutin garis itu ya. Ya, bener. Paling sering itu. Nah, kemudian Van, ini ada yang tanya dari Bunga Azaria. Robot itu juga berawal dari main Lego gitu nggak sih? Robotik. Kalau Lego, saya pernah awal-awal tuh pernah diajarin pas di les dulu. Itu bagaimana cara ngelatih logika sih sebenarnya kalau untuk Lego-Lego, untuk perancangannya. Tapi kalau pemrogramannya beda lagi. Karena itu udah Hmm. beda di hardware sama softwarenya. Jadi kalau untuk Lego emang bisa ya, tapi untuk perancangannya itu Mbak Bunga. Mm-mm. Nah, nah, Van, di antara robot-robot itu yang kamu buat apa aja sih? Yang pernah kamu buat? Kalau yang saya buat tuh biasanya tuh inovasi gitu sih. Kayak misalnya yang tadi tuh robot yang bisa dipanggil pakai HP, robot apa namanya Almotra. Almotra itu bisa di robot tempat sampah yang bisa dipanggil pakai HP, otomatis datang ke kita. Jadi kita bisa membuang sampah dengan mudah gitu. Terus selain itu, kalau ada kegiatan ekstrakurikuler atau enggak pelajaran informatika di sekolah, aku sama temanku buat alat penyiram otomatis itu mas. Itu termasuk robot juga. Itu. Oh Iya. iya. Ya itu kita penyiram otomatis itu biayanya cuma berapa ya? 50 ribuan itu udah dapat. Jadi kita ngerancang sendiri dan itu bisa dikontrol pakai HP juga. Oh, Ya, terus ada keren ya. juga deteksi gas kebocoran, kebocoran gas itu juga ada. Itu juga buat kayak gitu sih. Jadi lebih ke yang pernah kamu buat ini, yang inovasi pertama itu memang robot tadi ya, yang buang sampah tadi ya. Keren itu. Itu Oh, lumayan sih mantap, bisa lomba-lombanya. mantap, mantap. Nah, itu Van, kalau robot, ini kan inovasi ya. Hmm. Nah, pasti punya anu dong, punya semacam hak intelektual dong. Maksudnya robotnya gimana? Robotnya atau Hmm. kitanya? Robot yang kamu buat harusnya kan masuk hakimu kan, iya nggak Iya sih selama mas. ini? Cuman kalau masalah kayak gitu saya malah belum paham nih. Oh belum, tapi udah buat kan? Keren Udah. loh. Ya. Maksudnya kan inovasi itu seringkali memang harus digituin biar aman gitu loh Van, biar kalau orang lain
jiplak lah istilahnya itu, kamu juga aman, enak gitu. Kedepannya mungkin gitu, Pan. Ya sih, aku kemarin sempat kepikiran gitu juga sih, Mas, cuman belum kelapen. Gitu. Nah, terus Pan, yang kamu buat robot-robot ini sebetulnya kan nggak murah kan robot itu Hmm. biayanya. Iya dong. Iya bener, Mas. Bener. Itu dari Hmm. mana? Hmm, untuk semuanya itu alhamdulillah sampai sekarang tuh tercover sama sekolah sih. Sekolah Oh, bantu banget, support banget. Walaupun harganya lumayan mm, sampai 2 jutaan itu masih tetap support. mantap mantap. Jadi full ya, full sekolah ya. Full alhamdulillah. Cuman Mantap. kadang kalau ada servis atau kerusakan robot tuh kita handle dulu, terus nanti diganti sama sekolah gitu. Hmm, tapi disupport full oleh sekolah. Support. Termasuk ini Pan, misalnya robot yang nggak untuk lomba, untuk latihan gitu juga disupport. Untuk apa latihan ekstrakurikuler itu juga di support, juga dibeliin. Mantap Kayak mantap. box buat bantu belajar robot itu ada. Oke, mantap. Man satu keren, Man satu Yogya. Hmm. Kemudian Pan, untuk membuat robot kerumitan-kerumitannya apa aja sih sebetulnya? Kerumitannya tuh, kalau perancangan malah saya tidak terlalu sulit sih. Biasanya tuh pemrogramannya yang ribet, Mas. Oh, Kayak kalau misalnya line follower itu pas kita nyeting di arenanya itu mungkin tantangan tersulit yang pernah aku hadapin. Jadi harus setting mm, satu-satu, misalnya jaraknya lurus, kita harus setting lurus, belok. Nah itu biasanya makan waktu seminggu, 2 minggu buat nyeting kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah masih bisa saya kerjain sih, karena ada kemauan juga. mantap. Nah, tapi kan untuk menghadapi lomba itu kan biasanya setim kan, Pan? Nah iya ya, Steam. Heeh. Berapa orang? Satu tim itu biasanya 2 orang. Misal aku mas, aku tuh sama Kevin namanya. Kevin itu Hmm. teman saya dari SD sampai SMA itu ikut lomba tuh satu tim terus. Nah Oh kalau iya. pembagi, iya. Terus Terus? pembagian tugasnya itu, kalau aku biasanya operasional robotnya, misalnya program, terus ngerancang. Terus kalau temanku itu biasanya ini apa namanya, menghandle bagian-bagian daftar lomba, mengajukan dana robot, terus komunikasi dengan panitia lomba dan lain-lain. Cuman kadang dia juga bantu sih. Oh, jadi Misalnya si presentasi si inovasi Kevin ini gitu. lebih ke teknis ya. Ya, teknis bener, Mas. Emang perlu gitu sih ya kan. Iya, iya Jadi kan bener. ada yang handle teknisnya, ada yang handle robotnya, jadi enak gitu loh. Jadi Iya, chemistry udah dapet ya Wan sama Kevin ini. mantap, udah mantap. Mantap, Kevin. Kemudian ini Van yang masih bingung tuh. Kalau robot kan satu tim 2 orang ya. Hmm. Itu berarti kalau ada lomba-lomba gitu emang yang sering ikut lomba robot itu emang udah diinfoin, udah tahu infonya. Kalau info biasanya itu kita kalau nggak cari sendiri dari pembimbing kita. Pembimbing kita itu Hmm. ya biasanya nyari-nyariin gitu sih, terus info kita mau nggak ikut ini. Terus biasanya kita pilah juga mana yang sesuai kemampuan kita, mana yang kita bisa. Keren keren. Nah, untuk Man satu Yogya itu berapa orang Pan yang sering ikut lomba gitu? Untuk angkatanku itu cuman aku sama Kevin kebetulan, karena peminat robotik tuh belum terlalu banyak. Terus kalau untuk kelas Mm-mm. 10, kemarin sempet yang daftar tuh 20 orangan. Oh, Terus yang ikut tuh sekitar 8 orangan sekarang. Alhamdulillah udah ada hmm. 3 tim untuk Hmm. Diman satu. Mantap. Jadi udah lumayan banyak ya timnya ya. Ya, Berarti 4 tim ya Pan itu ya. Dua-dua iya, dua ya. iya 4 tim. Mm. Nah, Pan di antara robot-robot yang kamu buat tadi, ini yang paling berkesan yang mana Pan? Paling berkesan sih Robo Soccer atau robot sepak bola.
Itu seru aja sih pas main gitu. Intens gitu loh Mas, kayak melatih chemistry sama temenku juga. Jadi kalau main robot sepak bola tuh juga enak gitu mainnya. Skill, pure skill. Terus Oke. alhamdulillah robot soccer juga membawa kita ke Malaysia kemarin juga. Oh, Ya, yang ini, yang IRC. ya IRC pas IRC. Mm, 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 mm. Nah, kemudian kalau lomba-lomba gitu, itu kan pasti ada menangnya, ada kalahnya ya. Hmm. Ini sampai saat ini lomba apa Pan yang paling berkesan, yang nggak bisa dilupain lah sampai saat ini? Dua lomba di Malaysia itu sih karena itu apa ya? Impianku sejak kecil itu sebenarnya pengen naik pesawat. Nah, itu belum kesampaian. Akhirnya kesampaian pas ada lomba ini dan alhamdulillah itu pertama kali naik pesawat terus ke luar negeri. Mm, mm, mm. Langsung ya, langsung ke luar negeri ya. Mantap. Kalau gitu lomba gini biasanya berapa hari sih Pan? Lomba-lomba gitu. Lomba-lomba kayak gini tuh eh, biasanya tuh sehari, 2 hari gitu Mas. Kayak misalnya sehari dibagi buat penyisihan, kualifikasi, terus ada apa kayak knockout gitu. Jadi sekali main kalah itu juga ada. Tergantung lombanya juga panitianya yang menghandle jadwal. Asik ya berarti ya. Nah terus Pan, ada nggak sih robot yang sampai saat ini tuh pengen banget kamu buat, tapi belum kesampaian? Hmm, ini robot sumo kali ya. Itu robot yang bisa saling dorong-dorongan gitu, Mas. Itu juga seru mainnya. Kayak robot soccer juga pakai controller gitu. Itu juga Hmm. seru sih. Kayak apa? Berhadapan sama yang lain langsung. Itu intens juga mainnya. Cuman sampai sekarang belum kesampaian karena eh, perancangannya rumit. Selain itu dananya lumayan gede karena sekitar Oh, 20 jutaan untuk perancangan dan lain-lain. Jadi sekitar seharga motor sih. Jadi nggak enak juga minta dana ke sekolah. tapi pengen ya suatu saat buat Pengen, itu pengen ya. ingin. Mantap mantap. Nah terus Pan, ini kan pengenmu ke depan ini gimana sih tentang robotik yang kamu jalani sampai saat ini? Pengennya ke depannya ini sih Mas, apa masyarakat Indonesia tuh semoga bisa mengenal dunia robotik lebih luas lagi. Karena pas kemarin di Malaysia itu sebenarnya kita tuh unggul loh Mas dalam segi robotnya. Kayak perancangannya dan apanya em, spesifikannya. Jadi kita kurang percaya di. Jadi kita cuman apa ya? Semoga robotik bisa terkenal sih di Indonesia. Mantap, oh. Lebih terkenal daripada sekarang ya. Iya, lebih dikenal Nah, oleh bangsa. ini kan, ini kan ada juga saudara kita itu, teman-teman kita, adik-adik kita yang masih kecil, tapi udah minat robotik ini udah ada. Hmm. Pesan-pesanmu untuk adik-adik yang masih belajar dunia robotik apa, Van? Ini sih harus ada keinginan untuk selalu konsisten untuk belajar, terus belajar. Jadi misalnya sekarang tuh robot tuh semakin kompleks, Mas. Jadi untuk belajar tuh semakin luas gitu loh. Jadi gimana ya? Semakin luas, jadi kita belajarnya harus semakin banyak juga. Gitu sih, Mas. Betul, betul. Dan persaingan juga semakin ketat ya, Van. Benar, 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 Mas. Betul. Ya gitu, Van. Ini kan banyak ya. Aslinya itu banyak teman-teman yang tahu, sekedar tahu robotik itu seperti apa, tetapi memang belum mencoba mencari tahu lebih dalam juga, termasuk aku. Jadi udah ada robotik, udah ada tahu kalau robotik ada, tapi kan karena memang yang yang rangkai, terus kemudian kalau dulu ikut ekskul itu belum se apa ya, diperhatikan seperti Benar, sekarang benar. ini. Nah, semoga kan apa yang kamu dan Kevin dan teman-teman dari
Man 1, kemudian dari teman-teman yang lain yang ngikutin juga dunia robotik ini kan, semoga bisa terus berprestasi, kemudian bisa terus apa ya, berinovasi yang menghasilkan robot-robot yang bisa membantu baik itu di kehidupan yang aslinya kan. Robot itu kalau dimanfaatkan memang ada positif dan negatifnya ya, tapi kan banyak positifnya kan Wan sebetulnya. Iya. Dan itu sih, intinya tetap semangat dalam mengembangkan semuanya ini, mengembangkan yang kamu bisa, gaspol terus sama Kevin, gaspol terus, masih panjang perjalanan. Benar. Pengennya kuliah di mana pengennya? UGM Mas, amin. UGM. Amin. Robot juga. Elektronika dan instrumentasi itu juga bagian robot sih. Mantap, mantap Van. Semangat selalu ya Pan. Siap Mas. Itu sih. Terima kasih juga sudah sudah sharing ilmu. Penting loh. Saya nggak tahu kan yang dibutuhin dalam ngerakit robot itu apa aja, kemudian detail-detailnya itu penonton mungkin 95% nggak tahu, tetapi sudah bersedia ngobrol bersama. Terima kasih banget Pan. Mas. Semangat selalu intinya. Itu Siap. sih. Oke. Itu ya Van. Makasih sekali lagi. Makasih juga loh Mas. Yap. Siap. Dan teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banget. Van, neng layarmu muncul 2. Iya, muncul 2. Nganu dong, foto dulu dong. Oke Mas. Neng layarku enggak ya? Oke. Nah, mantap. Udah. Siap. Siap Pan. Semangat selalu ya Pan. Mas, makasih loh Mas. Itu. Ya, makasih Pan. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa nanti malam bergabung lagi di obrolan Cak Ajis, karena masih ada satu obrolan lagi di minggu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.